Action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Madya Rijal Kubir Ramadan. Saya dari kelas Nautika 3 Charlie. Dan kali ini saya akan membawakan podcast dalam rangka Disnatalis STIP yang ke-67. Saya ditemani rekan saya bernama Bung Afan dan Bung Panca. Silakan, Bung. Bung Panca. Aduh, jadi Bung Panca sama Bung Afan ini datang jauh-jauh dari Lampung dan dari Medan nih, kawan-kawan. Jadi gimana, sehat Bung Afan? Alhamdulillah. Bung Panca sehat gimana? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bung? Saya alhamdulillah sehat juga. Ya, yang perlu kalian tahu guys, kami dari STIP angkatan 65, kami berbeda-beda daerah. Ada yang dari Depok, Betul. terus dari Lampung, dari Medan. Jadi berterima kasih lah karena kami udah masuk di angkatan 65 STIP Jakarta, jadi kami bisa gabung semua daerah bertemu di STIP Jakarta. Ya, kali ini gua mau ngobrol-ngobrol sedikit gitu tentang masa lalu Bung apa nama Bung Panca sebelum masuk ke STIP nih. Gimana nih Bung Ahmad? Ada cerita nggak nih buat pemirsa? Oh, cerita ya. Jadi ceritanya itu ini tahun kedua dari lulus SMA, masuk di STIP Jakarta. Jadi tahun pertama saya mengambil sekolah kedinasan yang lain, tapi sayangnya saya belum keterima. Jadi saya setahun tidak ikut kuliah, tidak ikut apa, terus saya ikut bimbel di daerah saya di Lampung buat belajar, berusaha masuk di tahun kedua, dan alhamdulillah keterima di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, khususnya di jurusan Nautika Polbi. Oh, jadi Bung Afan sebelum masuk sini tuh sempet gap year 2 tahun. GP setahun. Mas. Setahun. Iya. Pasti bete banget tuh ya. Bete banget. Itu kerjanya cuma makan tidur, paling tambah olahraga sore doang. Saya juga sempet ngerasain tuh habis sekolah kan lulus. Ya padahal cuma beberapa bulan, cuman bete banget gitu. Iya, kan? Ngapain kegiatan. Jadi alhamdulillah lah kita tahun kedua kan sama-sama Iya. semua ya keterima, ya bangga banget lah. Terutama buat orang tua kita bisa tunjukin kalau kita tuh bisa. Iya. Ya Bung Panca, apa Bung Panca juga gap year juga nih habis sekolah SMA? Asal ditahu Bung Kibil ini Iya. kawan saya ini dia gap year juga setahun. Gap year juga. Kalau saya sama-sama dia juga. Oh, sama gap year bareng. Tapi kan kita beda daerah. Saya Sebenarnya. gap year di Medan, dia di Lampung. Sempet cerita katanya pernah jadi kernet truk. Waduh, Kayak keren. Itu kalau diceritain mungkin itu panjang sih. Cel gambar sedikit aja. Jadi itu saya tuh lulusan SMA itu tahun 2021 ya. 2021. 2021 saya sempat ngetes kedinasan, ya saya ambil juga STIP. Tapi di situ saya gagal. Jadi saya memutuskan untuk nganggur 1 tahun gap year. Di saya gap year itu saya mikirkan gimana ada uang buat jajan, buat apa, gimana nggak minta dari orang tua. Jadi saya cari-cari kerjaan di situ. Sembari saya nyari kerja, sembari belajar juga, dan saya dapat itu kerjanya kernet truk. Betul. Oh, jadi sebelumnya Bung Panca juga daftar di STIP juga. Dapet di Cuman STIP. nggak lolos. Nggak lolos, Bung. Makanya Bung Panca nih jadi kernet truk nih kawan-kawan. Jadi itu kita nyari-nyari uang buat jajan kita kan di masa gap Iya. year, pengangguran, nggak mau membuat orang tua, itulah ngebebanin orang tua. Jadi saya itu mencari Berjuang kerjaan sendiri lah. sendiri. istilahnya. Sembari saya berjuang, sembari saya belajar dan berolahraga, saya berdoa juga pada Tuhan supaya saya masuk STIP. Dan untungnya saya di tahun kedua itu saya tes, saya dapat skor SKD lulus dan ikut tes berikutnya. Dan di saat akhir saya lihat di HP Bung, nama saya ada, saya bangga sekali Bung. Berarti alhamdulillahnya semua tes Bung Apa dan Bung Panca itu pada tahun kedua itu nggak ada masalah ya. Nggak ada. Lolos semua. Alhamdulillah, benar itu benar. Jadi kami itu udah merasakan gimana nganggurnya itu. Jadi dari kita merasakan gap year sama-sama setahun semua. Jadi itu mungkin ada suatu keuntungan juga buat kita. Jadi yang kita pelajari itu bukan hanya sebuah pelajaran tentang pelajaran, tapi kita juga belajar tentang ilmu kehidupan di sana. Luar biasa, tepuk tangan buat Itu Bung. kehidupan itu. Kita itu hidup harus seperti ilmu padi. Ilmu Semakin padi. berisik semakin menunduk. Itulah ilmu padi. Ngalah abangku. Terus juga kalau kita misalkan dihina, dicaci maki sama orang itu, kalau kata orang-orang ibarat kata itu pohon daun yang tinggi. Jadi
walaupun dia diguncang dengan angin yang deras itu tidak goyang, kemudian juga tidak terbang. Apabila dia disanjung, kemudian juga apabila dicaci maki dia tidak tumbang. Luar biasa. Ya jadi begini ya teman-teman, perjuangan dari Bung Panca sama Bung Afan sebelum masuk di STP ini ternyata mereka tuh pernah gap year dan mereka tuh punya kisah kelam di balik gap year itu, sehingga setelah Bung Afan dan Bung Panca keterima di STP ini dia sangat-sangat senang gitu, karena sebelumnya dia merasakan pahit manis asam garam kehidupan gitu. Tapi kita juga pengen tahu kan kisah Misalnya cerita. Bung Kiber tuh gimana sebelum masuk STP? Iya, kalau gua ya, gua alhamdulillahnya enggak gap year. Habis lolos SMA tuh gua langsung terima. Berarti lulusan tahun 2022 2022. gua. Aku baru tahu gitu, baru tahu. Ya, jadi ya sebelumnya kan gua mau daftar tentara nih. Dari dulu pokoknya TNI banget lah. Dari SMP SMA tuh gua TNI cita-citanya. Jadi gua makanya kalau cuma olahraga, tes fisik udah merasa cukup lah. Enggak tes akademik jasmani gitu, gua belajar lagi tentang kedinasannya. Jadi pas lulus SMA tuh gua sebenarnya kan nunggu tes TNI tuh. Ya. 4 bulan lagi lah, maksudnya pembukaannya dari gua lulus sekolah. Nah di situ tuh gua bingung, Bung Panca. Gimana tuh? Ini nyokap gue nih nyaranin, coba lu daftar dulu tuh kuliahan yang biasa, siapa tahu nyangkut. Udah gue ikutin nyokap gue. Daftar di mana tuh? Gue daftar di SBM di UNJ tuh, Universitas Negeri Jakarta. Gue ngambil jurusan olahraga ya, karena gue ngerasa ya Fisik kuat lah. di situlah apa sih passion gue gitu. Gue daftar. Nah sudah sampai tes tulis nih. Gue tes tulis tuh di SMKN 1 Jakarta di Budut, dan ternyata gue gagal nih bang. Nah disitu gue balik tuh kayak putus asa gitu, wah gue bingung nih mau kemana lagi ya. Ada lagi nih temen gue ngabarin, bro nih lu mau nggak nih di sini di SNM Politeknik ya. Wah boleh nih kata gue, karena gue kan ya maksudnya selain gue suka olahraga, gue suka kayak gambar gitu ya kan. Gue masuk lah desain grafis gitu. Desain grafis. Gue daftar tuh tesnya tuh disuruh gambar gitu. Udah gambar, udah gue kirim ke kantor pos kan, ke alamat kampusnya. Ternyata gagal juga. Belum nasib berarti. Nah itu nyokap gue tuh di situ tuh kayak aduh, itulah emang ini jalan TNI satu-satunya gitu. Akhirnya gue juga mikir gitu. Akhirnya gue latihan terus gue fokus ke TNI. Teman gue ngabarin lagi nih, ini ada nih sekolah kedinasan, lu mau bareng gue nggak? Gue mau daftar. Boleh. Akhirnya gue cari tahu kan di internet gitu. Oh di sekolah banyak banget kata gue, ada dari udara, darat, sama laut ya kan. Dan sini gue ngeliat STIP tuh namanya beda sendiri gitu bang. Oh sekolah tinggi sendiri ya? Nah, udah gitu deket dari rumah gue, makanya gue coba di situ. Gue tes. Akhirnya lolos lah gitu. Jadi TNI gua tuh nggak kesampean. Terus gimana, nyesel nggak Bu ninggalin TNI masuk STP atau gimana? Iya kalau di satu sisi nyesel ya, karena belum pernah nyoba. Udah gitu kan cita-cita gua dari kecil ya. Yang bersyukurnya ya alhamdulillahnya di STP ini, apalagi gua Polri ya kan. Dulu nggak usah nyari kerja lagi tuh bang. Berarti intinya itu coba lagi, Iya, coba lagi. Nggak pernah nyerah ya. Jangan nyerah pokoknya. Tapi nggak ada nyesel ya masuk STP ini Bang? Alhamdulillah nggak ada sih. Jumpa sama kawan-kawan dari daerah lain, Iya, Papua, itulah. Kalimantan, Sulawesi, Biasanya Jawa, Sumatera, nah, semua ada di sini. semua ada. Biasanya lingkup teman-teman gua tuh ya orang-orang Betawi aja gitu. Belajar logat Jakarta. lain. Nah, jadi gua tahu nih, oh nih orang Batak gini logatnya. Papua gini. Papua gini logatnya. Ya, jadi kita Kalimantan, sama-sama Sunda. belajar ya kan. Oke, mungkin Bung Afan atau Bung Panca ada yang mau ditambahin nggak ceritanya? Kalau cerita sih mungkin masih banyak ya, apalagi di setiap waktu itu pasti ada momen-momen berharga yang sulit dilupain. Tapi sebelumnya kita ngucapin terima kasih dulu buat penyelenggara Isnatalis era 67 ini. Jadi dari penyelenggaraan di salah satunya itu ada
lomba seperti ini, jadi kita bisa tahu, bisa bercerita, sharing bareng dari daerah Depok kayak mana, dulu SMA-nya dari Medan gimana, termasuk saya juga dari Lampung gimana. Jadi ya, jadi bikin kita satu gitu dengan ada obrolan kayak gini. Yang kalau mungkin kuliah di luar sana, abis pembelajaran pulang ke rumah udah masing-masing. Kalau ini kan pulang dari sekolah, kita bisa di asrama lagi, bisa bareng-bareng lagi, makan pun bareng, mau ke masjid pun bareng, mau ke gereja pun bareng. Ya berterima kasih lah. Biasanya kita pulang sekolah nongkrong gitu aja gitu. Tapi di STP ini baru saya merasa dikorsa begini. Jiwa korsanya itu dapat. Kenapa tuh? Satu orang salah kita semua dihukum bareng-bareng, diguling bareng-bareng, makan juga bareng. Jiwa korsanya itu dapat jadi baru saya rasain gitu. Tapi emang kalau gua nih ya, yang biasa dari SMA, dari SD sampai SMA lah, nggak pernah di sekolah-sekolah gini gitu yang asrama. Apa-apa diatur dari bangun tidur sampai mau tidur lagi diatur tuh gue jadi awal-awal tuh yang tabu gitu, kaget gitu. Kaget, pastinya kaget. Tapi sering berjalannya waktu ya biasa gitu, udah terbiasa. Malah dijalanin enak gitu jadinya. Kalau kita ngejalanin dengan ikhlas gitu, nggak berasa tiba-tiba tingkat 2, tiba-tiba mau peralat. Tapi kalau kita ngelakuinnya kayak berat gitu, lama banget hari. Kayak dari Senin sampai Jumat aja kita bersiap, kayak lama kan kalau kita gondok terus. Makanya kita jalanin Dengan sepenuh hati, ikhlas. Ya. Oke, mungkin gitu aja ya sharing-sharing kita malam ini. Terima kasih buat Bung Afan. Terima kasih Bung Juga Gil. Bung Gil. Terima kasih Bung Panca. Terima kasih juga buat kameramen dari Mufti. Semoga sponsor ada. pertemuan kita kali ini Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembuat Disnatalis ke-67. Karena dengan adanya Disnatalis ke-67 kami bisa menyalurkan podcast-podcast kami ini, cerita-cerita